Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Putra Pratama dengan NPM 246100818. Saya dari semester 3 dan tentunya dari angkatan 24 dari kelas A, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, baiklah, dalam video ini jadi saya akan menjelaskan secara lengkap tentang materi mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Bapak Febrianto. Ya, materinya itu mulai dari pengertian manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi, hingga analisis laporan keuangan dan juga nilai waktu uang. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita langsung mulai untuk pembahasan yang pertama. Oke, jadi untuk materi yang pertama yaitu adalah pengantar manajemen keuangan. Ya, jadi manajemen keuangan itu merupakan seluruh aktivitas perusahaan dalam penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien. Dan menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana dengan biaya seminimal mungkin, dengan syarat yang menguntungkan, serta menggunakan dana tersebut secara efisien dan juga tentunya secara efektif. Tapi sedangkan menurut Weston dan Copeland di tahun 1992, manajemen keuangan itu meliputi 3 keputusan utama. Nah, keputusannya apa saja? Keputusannya yaitu yang pertama ada keputusan investasi atau investment decision. Yang berarti itu yaitu decision. Bagaimana yaitu bagaimana perusahaan menginvestasikan dananya agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dan juga yang kedua yaitu keputusan pendanaan atau financing decision. Yaitu yang kedua yaitu keputusan pendanaan atau financing decision. Yaitu bagaimana perusahaan memperoleh modal baik dari internal maupun eksternal. Dan yang ketiga yaitu keputusan dividen atau dividend decision, yaitu bagaimana keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk pengembangan perusahaan. Baiklah, itu dia materi yang pertama tentang pengantar manajemen keuangan. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang kedua tentang tujuan dan prinsip manajemen keuangan. Baiklah, jadi tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Maksudnya itu, keputusan keuangan harus meningkatkan harga saham perusahaan di pasar modal dan juga menjaga kelangsungan hidup, yaitu atau going concern. Selain itu, ada prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan yang perlu dipahami. Nah, apa saja prinsipnya? Ya, prinsipnya yaitu yang pertama ada konsistensi, yang berarti kebijakan keuangan harus stabil dan tidak dapat berubah-ubah tanpa alasan yang kuat. Dan yang kedua ada akuntabilitas, yang berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada transparansi, itu informasi keuangan harus terbuka kepada pihak terkait. Yang keempat, integritas. Laporan keuangan harus akurat dan juga jujur. Yang kelima, ada kelangsungan hidup atau viability. Keputusan keuangan itu harus menjaga kesehatan finansial perusahaan. Dan yang keenam, ada kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang berarti seluruh pencatatan itu wajib sesuai dengan standar umum. Nah, itulah materi yang kedua. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu fungsi dan peran manajer keuangan. Oke, jadi manajer keuangan memiliki peran penting dalam yang pertama perencanaan keuangan, itu menentukan kebutuhan dana masa depan. Yang ketiga, penganggaran dan pengawasan, memastikan dana digunakan sesuai rencana. Yang ketiga, pengelolaan arus kas, menjaga agar perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek. Yang keempat, analisis risiko, memprediksi risiko usaha yang mungkin akan terjadi.
5 aspek utama yang dilakukan manajer keuangan adalah: 1. Peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pendanaan. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol keuangan. Yang keempat, hubungan dengan pasar keuangan. Dan yang kelima, manajemen risiko. Oke, next materi selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan dan analisisnya. Jadi laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menggambarkan posisi dan kinerja keuangan. Komponen utama laporan keuangan yaitu meliputi: yang pertama adalah neraca, itu menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Dan yang kedua ada laporan laba rugi, untuk menggambarkan pendapatan dan biaya sehingga terlihat laba atau rugi yang bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas, itu untuk menunjukkan aliran kas masuk dan keluar. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dengan berbagai metode. Yang pertama ada metode analisis rasio keuangan yang berisi dengan rasio salvabilitas, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan juga ada rasio aktivitas, seberapa efisien perusahaan mengelola asetnya. Yang selanjutnya ada rasio leverage, sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba. Dan metode selanjutnya ada metode analisis tren, yaitu melihat perkembangan naik turunnya komponen keuangan dari waktu ke waktu. Dan metode selanjutnya ada analisis common size, yaitu menampilkan tiap komponen dalam bentuk persentase terhadap total aset atau penjualan. Dan yang terakhir ada metode analisis indeks, yaitu membandingkan setiap elemen laporan keuangan terhadap tahun dasar. Contohnya itu dalam analisis PT Fontana tahun 2009 sampai 2010 terlihat peningkatan penjualan dari 90.000 menjadi 114.000, dengan laba bersih naik dari 4.700 menjadi 5.750. Namun current ratio turun dari 2,24 ke 1,70, artinya likuiditas sedikit menurun. Hal ini penting bagi kreditur dan manajemen untuk mengevaluasi kebijakan keuangan. Oke, materi selanjutnya yaitu konsep nilai waktu uang. Nah, konsep ini nih sangat penting dalam manajemen keuangan. Uang yang diterima sekarang nilainya akan lebih tinggi daripada uang yang diterima di masa depan. Karena uang saat ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Walaupun bunga itu hukumnya haram di agama Islam, tapi sudahlah. Oke. Jadi terdapat dua konsep bunga. Yang pertama ada simple interest atau bunga tunggal, dan yang kedua ada compound interest, bunga majemuk. Yaitu bunga yang dihitung dari pokok plus bunga sebelumnya. Dan untuk perhitungannya atau juga contohnya itu sudah saya hitung di video sebelumnya. Nah, lanjut untuk nilai waktu uang dalam anuitas. Nah, anuitas itu adalah sejumlah pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah sama setiap periode. Ada dua jenis utama, yaitu future value of annuity, nilai masa depan dari serangkaian pembayaran. Dan yang kedua ada present value of annuity, atau nilai sekarang dari serangkaian pembayaran. Nah, lagi untuk contoh dan pembahasan lebih lengkapnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi untuk yang terakhir yaitu ada hubungan manajemen keuangan dengan fungsi bisnis lain. Nah, manajemen keuangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan fungsi lain seperti produksi, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Setiap keputusan keuangan seperti pembelian aset atau penutupan harga jual harus mempertimbangkan aspek keuangan agar keputusan bisnis lebih efisien dan juga terarah. Nah, oke. Jadi dari seluruh pembahasan ini kita ini dapat menyimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah seni
sekaligus ilmu dalam mengelola dana untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan juga berkelanjutan. Dengan memahami laporan keuangan, konsep nilai waktu uang, dan juga prinsip pengambilan keputusan investasi maupun pendanaan, perusahaan dapat memaksimalkan nilai dan kemakmuran para pemegang saham. Jadi sekian penjelasan dan pembahasan materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nabil Putra Pratama dengan NPM 246100018 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro telah selesai mengerjakan tugas ini, dan juga terima kasih yang telah menyaksikan saya menjelaskan materi ini sampai akhir. Kalau ada yang menyaksikan, ketik 1 di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat lah ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan ini. Baiklah, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.